Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mika 6 ayat 8 yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah ini menyatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian." Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, marilah mengambil waktu hening untuk bersyukur dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, dengarlah doa kami. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah
Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepada Tuhan yang senantiasa setia memelihara kami, sehingga kami bersama-sama boleh beribadah walaupun harus di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman maupun sekalian umat-Mu yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kami diberikan hikmat dan pengertian untuk sungguh memahami dan mengerti kehendak Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mika 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat, yang menyatakan, kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belakang. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, saudara-saudara, oma, opa, opung, dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga jemaat sekalian yang berada di rumah senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan merasakan pemeliharaan Tuhan setiap saat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kadang-kala kita enggan dan tidak mau mendengarkan teguran dan peringatan. Mengapa? Karena teguran dan peringatan itu memang menunjuk atau memperlihatkan kesalahan dan kekurangan kita, sehingga kita tidak nyaman atau tidak suka. Bahkan ada juga yang marah atau bahkan benci ketika dia ditegur atau diperingati. Sebagai manusia memang kita tidak suka dan tidak nyaman ketika kita diberitahu atau diperlihatkan apa kesalahan dan kekurangan kita. Kalau kita ingat-ingat, ya kadangkala bahkan sering itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketidaksukaan dan mengabaikan teguran dan peringatan juga membuat kita enggan untuk menegur atau memperingati orang lain, karena mungkin kita punya niat yang baik
namun kita bisa saja dibenci atau orang menjadi marah kepada kita. Namun dalam pembacaan kita, Nabi Mika tetap menegur dan memperingatkan para pemimpin Israel. Kita baca dalam ayatnya yang pertama, Nabi Mika memanggil para pemimpin Israel untuk mendengar kata-katanya yang tentu berisi tentang firman Allah. Mika berkata, "Baiklah dengar." Dan juga diulang di ayatnya yang ke-9, "Baiklah dengar." Dalam keluarga sering orang tua menyampaikan kepada anak-anak, "Coba atau tolong dengar kata mama papa ini." Gitu ya. Teguran dan peringatan dimaksudkan agar para pemimpin menyadari kesalahan dan bertobat atau mengubah diri mereka. Memang firman Tuhan hari ini menyoroti kehidupan para pemimpin. Kalau di Kabupaten Bandung akan dilaksanakan pemilihan kepala desa atau lurah yang sudah berkali-kali ditunda karena adanya PPKM. Kalau di GPIB juga nanti dalam persidangan sinode setelah menetapkan dokumen-dokumen gerejawi juga akan dipilih fungsionaris Majelis Sinode ke-21 para pemimpin GPIB yang akan memimpin bahtera gereja ini 5 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu dengan kalimat "baiklah dengar", maka renungan yang pertama bagi kita dan juga ini menjadi semacam sebuah petunjuk bagi mereka yang ingin memimpin, bagi jemaat yang nantinya akan memilih fungsionaris majelis sinode dan juga warga jemaat yang akan memilih pemimpin di tengah-tengah masyarakat, atau juga bagi renungan bagi kita pribadi. Renungan yang pertama adalah dengarlah teguran dan peringatan. Karena itu untuk kebaikan kita, agar kita merubah diri ke arah yang lebih baik. Dengarkan Tuhan kalau kita mau berubah atau kalau kita mau bertobat. Jadi bisa diaplikasikan kepada para pemimpin bahwa pemimpin yang benar, pemimpin yang bertanggung jawab adalah mereka yang mau mendengarkan suara Tuhan. Di ayatnya yang pertama kita membaca ada kalimat kepala Yakub dan juga para pemimpin Israel. Kepala Yakub menunjuk kepada keluarga-keluarga atau kepada kepala-kepala keluarga, kepala-kepala suku yang memimpin persekutuan di Israel. Jadi di Israel itu ada kepala keluarga, ada kepala suku. Karena kita tahu bahwa di Israel ada beberapa suku. Para pemimpin Israel menunjuk kepada para pegawai tinggi, ya, para pegawai tinggi yang berhak mengambil keputusan. Mereka adalah para pemimpin di bidang militer, di bidang sipil, di bidang agama yang bertanggung jawab khusus dalam kehidupan umat Tuhan. Di ayatnya yang kelima, pasal 3 ayat 5 sampai 12, kalau kita melanjutkan pembacaan kita, maka kita akan mengetahui bahwa para pemimpin yang dimaksud itu adalah nabi, imam, hakim. Namun dalam pembacaan kita ini justru mereka yang harus mengetahui keadilan, namun sebenarnya mereka justru melakukan ketidakadilan. Para pemimpin ini harusnya mengetahui keadilan, harusnya melaksanakan keadilan, namun sesungguhnya mereka melakukan sebaliknya. Kata mengetahui dalam ayat yang pertama, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Yada berarti mengenal, memperkenalkan, memberitahukan, memperhatikan, mengajarkan. Jadi mengetahui berarti mengetahui secara praktis
berdasarkan pengalaman. Sesuatu yang tidak hanya ditahu tetapi juga dilakukan atau dipraktekkan. Jadi mengetahui keadilan berarti melaksanakan keadilan. Mika ini menegaskan bahwa kepala dan pemimpin Israel ini harusnya tahu melaksanakan keadilan. Keadilan adalah praktek dan pelaksanaan hukum. Mika dengan jelas menyatakan bahwa para pemimpin Israel tidak mempraktekkan keadilan. Apa keadilan itu? Keadilan atau mispat dalam bahasa Ibrani adalah keadilan hukum, perintah, penghakiman atau jalannya peradilan yang berdasarkan petunjuk atau perintah Allah. Nah, dari ayat pertama ini renungan yang kedua buat kita adalah gunakan kekuasaan, tanggung jawab yang ada pada kita. Orang tua kan pemimpin dalam keluarga. Ada juga pemimpin-pemimpin di sekolah. Para siswa diberikan tanggung jawab di sekolah, di kampus. Ada juga yang bekerja di sekolah, di perusahaan-perusahaan, di dalam pekerjaannya, atau memimpin beberapa karyawan. Ada yang menjadi pemimpin dalam masyarakat, ada juga yang menjadi pemimpin dalam gereja. Dan orang-orang ini harus memutuskan atau melakukan sesuatu. Jadi renungan bagi kita adalah gunakan kekuasaan dan tanggung jawab yang ada pada kita untuk memutuskan dan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang adil, yang tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa bayangkan kalau kita punya kekuasaan atau kalau kita punya tanggung jawab, lalu kita tidak melakukannya dengan baik, lalu kita tidak melakukannya dengan benar, maka itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang buruk, tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi orang-orang yang kita pimpin. Ayat 2 dan 3, para pemimpin Israel diharapkan untuk mencintai kebaikan dan membenci kejahatan. Namun ternyata dalam prakteknya mereka melakukan sebaliknya. Mereka melakukan sebaliknya. Justru mereka membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Kebaikan akan muncul apabila mereka melakukan keadilan, yaitu menuruti hukum, menuruti peraturan, menuruti petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Sebaliknya, kejahatan akan muncul bila mana mereka melakukan ketidakadilan karena tidak menuruti hukum, tidak menuruti peraturan, tidak menuruti hukum Tuhan. Dengan demikian, maka praktek kehidupan para pemimpin Israel itu berlawanan dengan kehendak Tuhan dan mengkhianati hak-hak umat Tuhan yang pastinya menghasilkan ketidakadilan. Mereka digambarkan seperti gembala yang jahat yang tidak memelihara dan melindungi kawanan domba. Sebaliknya memanfaatkan dan memangsa kawanan domba demi kepentingan dan keuntungan mereka. Mereka digambarkan dalam pembacaan kita ayat 2 dan 3 seperti orang-orang yang sedang memakan keluarga sendiri, memakan kerabat sendiri, memakan suku sendiri, memakan umat sendiri, memakan bangsa sendiri. Karena tubuh atau daging, shear dalam bahasa Ibraninya itu tidak hanya berarti daging atau tubuh, tetapi juga berarti kerabat atau badan sendiri. Mereka juga digambarkan seperti pemotong daging yang merobek kulit dari mereka yang menjadi korban di antara umat Israel dan memotong daging dari tulang-tulangnya. Keluarga, suku, umat, bangsa yang umumnya rakyat jelata atau rakyat biasa diperlakukan seperti ternak
yang potongan dagingnya dipersiapkan untuk dimakan. Kalau kita baca ya di ayat yang kedua dan ketiga, mengupas kulit, meremukkan tulang, daging dicincang dan dimasukkan di kuali atau belanga untuk dimasak. Kalau kita membaca ayat 2 dan 3 ini, perbuatan para pemimpin ini seperti binatang buas yang sedang merobek-robek mangsanya. Kata merobek dalam ayat 2, mereka merobek kulit, tubuh, itu gasal, merobek, tetapi juga merampas. Kemudian memakan daging, mengupas kulit, artinya bukan hanya mengupas tetapi juga menguliti, menanggalkan, menelanjangi, meremukkan tulang, mencincang daging. Jadi bisa disingkat bahwa para pemimpin ini merampasi dan memeras keluarga, suku, umat, bangsa mereka sendiri. Jadi mereka berbuat ketidakadilan dengan cara merampasi dan memeras bangsa mereka sendiri. Kita buka contohnya tindakan pemerasan yang mereka lakukannya, Mika 2 ayat 2 dan 9. Kita buka Mika 2 ayat 2, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Dan ayat 9, para istri di antara umatku kamu halau dari rumah kesayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya. Kemudian dalam Mika 3 ayat 5 sampai 12, para pemimpin ini justru menyesatkan, suka menerima suap dan mata duitan. Kalau lihat duit matanya langsung hijau, gitu ya. Sehingga renungan ketiga buat kita, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, oma, opa dan opung sekalian, gunakan kekuasaan dan tanggung jawab yang ada pada kita untuk memelihara, untuk melindungi, untuk mensejahterakan, bukan mengakibatkan penderitaan bagi sesama. Kita ini bukan binatang buas, kita ini manusia ciptaan Allah yang sudah ditebus oleh Kristus, gambar dan rupa Allah, yang seharusnya menghormati harkat dan martabat sesama manusia dan juga mendatangkan kebaikan bagi kehidupan sesama. Ayatnya yang keempat, karena kelakuan para pemimpin yang jahat dan buas serta tidak adil, maka Tuhan menghukum mereka. Mereka berpikir doa mereka akan didengar dan dijawab jika mereka berseru kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak akan menjawab mereka. Amsal pasal 1 ayat 28 katakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Ayat 29 sampai 31 menjelaskan kenapa Tuhan tidak mau menjawab. Karena mereka tidak takut kepada Tuhan. Karena kejahatan mereka, maka Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ini tanda kemarahan Tuhan. Dalam keluarga juga biasa begitu ya, kalau orang tua biasa cerewet, itu berarti masih sayang sama anak-anaknya. Tetapi ketika orang tua sudah diam saja dan membiarkan apapun yang mau dilakukan anaknya, itu bisa saja tanda bahwa orang tua juga sedang marah. Tuhan menarik diri dari kehidupan para pemimpin. Berarti berkat, rahmat, anugerah Tuhan tidak dinyatakan atas mereka. Jika Tuhan menarik diri dari kehidupan kita sebagai manusia, maka sesungguhnya kita tidak bisa hidup. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 25 sampai 26 yang merupakan ucapan berkat yang biasa dilakukan atau diucapkan ketika ibadah selesai, wajah Tuhan menyatakan terang dan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera, gitu ya. Jika dikatakan Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu berarti bahwa terang dan berkatnya tidak dinyatakannya. Hubungan dengan Tuhan itu tidak ada lagi, putus. Tuhan bilang, lu, gue, N. Tuhan Allah berbuat demikian sebagai tindakan keadilannya. Mengapa? Karena para pemimpin ini sudah berkali-kali ditegur, sudah berkali-kali diperingatkan supaya mereka bertobat, namun mereka menolak mendengarkan dan tidak mau bertobat. Kemudian perbuatan mereka ini mengakibatkan penderitaan bagi umat Tuhan, sehingga Tuhan harus menyatakan keadilannya dengan menghukum mereka. Dan saat mereka berseru-seru kepada Tuhan, mohon pengampunan yang biasanya hanya dilakukan secara formalitas, atau mereka hanya munafik saja, tidak sungguh-sungguh bertobat, Tuhan berdiam diri karena tahu bahwa sesungguhnya mereka tidak bertobat, sehingga hukumannya berlaku atas mereka. Renungan keempat buat kita sekalian, kejahatan yang kita lakukan menyebabkan Tuhan menyembunyikan berkat, rahmat dan anugerahnya atas kita. Setiap orang yang berbuat jahat, berbuat tidak adil, menyengsarakan orang lain, akan berhadapan dengan Tuhan yang menghukum dengan adil. Semoga hidup kita menjadi berkat buat sesama. Semoga ketika kita memilih pemimpin, kita sungguh memilih pemimpin yang benar. Bahkan ketika kita diberikan tanggung jawab untuk memimpin, kita melakukannya itu dalam takut akan Tuhan, supaya dengan semua kekuatan, potensi, kemampuan, kekuasaan yang ada pada kita, kita menghadirkan Tuhan yang maha baik, yang penuh kasih kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita dengan hati dan mulut berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Jemaat Tuhan, mari kita membawa pokok-pokok doa kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami bawa dan naikkan pujian dan syukur kami atas keselamatan, kehidupan, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami, umat-Mu yang telah Engkau selamatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami diingatkan oleh pemberitaan firman Tuhan pada saat ini supaya bisa berlaku adil dan benar, supaya setidaknya kami bisa memimpin diri kami sendiri untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran dan keadilan-Mu, sehingga ketika kami diberikan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, dan segala pengabdian yang dipercayakan kepada kami boleh memancarkan sikap Kristiani sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Allah, marilah Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah pada saat ini. Engkau yang mengenal mereka, oleh karena itulah Engkau yang akan terus membimbing mereka dan memberkati mereka, baik anak-anak, teruna, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, oma, opa, opung sekalian, senantiasa dipelihara oleh kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Bahkan setiap pribadi yang sedang berjuang, yang sedang bergumul menghadapi masalah dan tantangan kehidupan, Tuhan juga menguatkan dan menopang mereka sehingga perjuangan mereka berhasil dan pergumulan mereka boleh terlewati karena pertolongan Tuhan. Doa kami buat ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak, seluruh jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 dan juga mengalami sakit penyakit yang lain, apakah di rumah, di tempat isolasi, atau di setiap fasilitas kesehatan. Tuhan, mari Engkau melawat saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan, semangat, sukacita, memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, dan juga tenaga medis yang merawat mereka, sehingga dari pengobatan ini mereka boleh memperoleh pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Ibu M. Simamora yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, mari Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, berikan damai sejahtera-Mu dan sukacita yang besar, serta keteguhan iman. Kiranya setiap obat, setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi kekuatan yang baru setiap saat, sehingga Ibu M. Simamora boleh pulih dan tetap memiliki iman dan pengharapan yang kuat di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu
yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Secara khusus kami berdoa buat Batsheba A. Mangunsong, W.S. Ginting, Esther Noya. Tuhan memberkati hidup mereka dalam seluruh karya dan aktivitas mereka, memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan, sehingga dalam usia yang baru ini mereka juga dengan penuh sukacita dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu kepada orang-orang dan lingkungan di sekitar mereka. Allah yang penuh kasih, Engkau juga memberkati keluarga Yongki PH Manalu, keluarga S. Nainggolan dalam setiap hal dan juga perjalanan kehidupan keluarga mereka. Kiranya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa memelihara kedua keluarga ini, supaya dalam kasih setia dan berkat-Mu mereka hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Allah yang penuh kasih, mari Engkau berkati bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin kami Tuhan, supaya mereka memiliki hikmat dan kebijaksanaan agar boleh mengatur, menata, memimpin negara dan bangsa ini dengan masing-masing tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka, apakah mereka di pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dalam setiap tingkatan mereka berfungsi dengan baik, mereka sungguh-sungguh mengabdi untuk melayani masyarakat Indonesia. Dan kiranya dengan kerjasama dengan semua elemen bangsa, seluruh masyarakat Indonesia, kami boleh mengedepankan kepentingan bersama. Kami boleh bergandengan tangan, bergotong royong, bekerja sama, tetap bersatu untuk melalui masa pandemi yang masih terus berlangsung ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau juga berkati TNI, Polri, dan setiap aparat negara yang menjaga keamanan, ketertiban. Berikan kepada mereka kemampuan untuk terus bisa bersikap adil dan juga mengayomi masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu yang masih harus terus melayani di tengah-tengah pandemi ini. Karuniakanlah kesehatan kepada seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar bisa terus melayani dengan kekuatan Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan ini. Secara khusus doa kami buat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan persidangan sinode ke-21 di bulan Oktober yang akan datang, untuk membahas dan menetapkan dokumen-dokumen penting gerejawi serta pemilihan fungsionaris Majelis Sinode ke-21 GPIP. Mari Tuhan Engkau berkati panitia Majelis Sinode dan setiap pihak yang terkait, bahkan seluruh jemaat yang akan menjadi utusan, supaya kami sekalian boleh mempersiapkan diri masing-masing sesuai dengan tanggung jawab kami, dan dengan kesempurnaan dari Tuhan semuanya boleh berjalan. Dan kiranya secara khusus pemilihan fungsionaris Majelis Sinode boleh menghasilkan pribadi-pribadi Kristiani yang takut akan Tuhan, yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, serta memiliki integritas dan spiritualitas yang tinggi untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan dunia ini. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada saat ini karena kami masih bisa beribadah, dan secara khusus kami bersyukur sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan bersama pada saat ini.
Oleh karena itu hamba-Mu berdoa untuk seluruh presbiter yang bertugas, multimedia, pemain musik, dan juga pemandu pujian. Mereka yang melayani dengan penuh sukacita. Tuhan, mari Engkau berkati hidup mereka bersama dengan keluarga. Berikan berkat-Mu dan perlindungan-Mu serta kesehatan kekuatan bagi mereka sekalian. Dan kiranya GPIB Peniel Yuda Wiyogra tetap boleh melakukan kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian walaupun pandemi terus berlangsung. Oleh karena itu, berkatilah seluruh presbiter, PHMJ, unit-unit misioner yang terdiri dari pengurus Pelkat, pelayan PPT, BPPJ, komisi panitia yang ada, karyawan kantor gereja. Kiranya kami senantiasa boleh melayani dengan tugas kami masing-masing, dan seluruh jemaat Tuhan memberikan dukungan sehingga pelayanan boleh berlangsung untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh bisa beribadah secara tatap muka di bulan September yang akan datang. Dan kiranya kondisi semakin baik sehingga walaupun kami harus tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, kami boleh berjumpa kembali secara tatap muka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu dan juga doa yang kami naikkan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6-7 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Pada
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang terus-menerus memelihara kehidupan kami. Kiranya terimalah ungkapan syukur kami ini dan tuntunlah kami sebagai para pelayan-Mu untuk setia melakukan tugas dan tanggung jawab kami, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Intisari Warta Minggu 29 Agustus 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan untuk terus memberitakan Injil dalam setiap karya dan langkah kehidupan kita. Dan percayalah, Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai